Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan mengajarkan bagaimana cara melakukan T2H sebelum memulai pengoperasian. Pertama, periksa kondisi pintu kabin. Ya, kemudian periksa kondisi kaca daripada pintunya, kemudian periksa mirrornya. Ini dibilang mirror atau bahasa umumnya spion. Ya, mirror ini ada dua, atas dan bawah. Kemudian di bagian sini untuk fuso yang lama, nah di sini ada tempat pengecekan. Jangan lupa ya. Ini tempat pengecekan apa? Lihat simbolnya. Ada simbol kaca, kemudian air mancur, itu menandakan bahwa ini air wiper. Bagaimana cara mengeceknya? Lihat levelnya di sini, ada low dan ada high. Kemudian pijakan kakinya, karena ini adalah nanti tempatmu ketika kamu ingin naik seperti ini dengan menggunakan 3 titik tumpu, ya kan? Dan lanjut masuk ke roda. Ya, ini namanya roda. Roda ini yang dicek pertama kali adalah kondisi angin. Wah, dibokol. Kemudian yang kedua, kondisi daripada tread atau bunganya ban. Tapi kebanyakan orang menyebutnya tread. Bagaimana caranya memeriksa keausan daripada ban ini? Maka melihat wear indikator atau indikator keausan. Nah, ini segitiga ini. Segitiga inilah mengarahkan kita untuk mengarah ke penapak ban di sini. Kalau dia sudah mulai rata dengan di sini, berarti sudah mengalami keausan. Ini sudah tanda-tanda, ya. Tanda-tanda siap-siap untuk mengalami keausan. Kemudian periksa kondisi dari rimnya. Ini rimnya. Apa bedanya rim sama pelek? Rim itu sebagai pengunci, dan di sini ada pertemuannya. Tapi kalau dia tidak ada pertemuan, berarti dia biasanya satu kesatuan dengan pelek. Nah, kemudian ada baut roda, ya. Dan sebenarnya ini bukan baut roda, tapi ini adalah nut roda, dan ini baru baut rodanya. Nah, nanti harus dicek ini. Ini tulisannya R. Ya, tulisannya R berarti kalau mau kencangkan ke kalau ngendolinya ke kiri. Ya, pada umumnya sama juga. Dan di bagian tengah ada bearing atau as, ya kan? Nah, di dalamnya ini sebagai dudukan bearing, dan dicek juga kalau biasanya bearingnya di sini ada yang bocor, bearingnya bocor, grease-nya ada yang bocor, bearingnya pecah, itu bisa diperiksa di sini. Nah, saya rasa untuk di bagian sini sudah selesai. Nah, lanjut di bagian belakang ada fender, ya, fender penahan lumpur supaya tidak terlempar naik. Dan kita akan coba melihat pada bagian depan. Ya, di bagian depan. Nah, lampu-lampu. Di sini ada lampu utama atau bahasanya headlamp, ya. Di sini ada jarak jauh dan jarak dekat. Periksa apakah itu buram, tertutup dengan tanah, ataupun ada yang hilang, retak. Dan ada lampu weser atau lampu turun signal, ya, atau tanda belok. Dan ada clearance lamp atau lampu senja, lampu malam. Semuanya di sini namanya. Apa fungsinya ini? Ini untuk mengetahui lebar kendaraan dan untuk mengetahui kalau malam bahwa ada kendaraan, ya. Tapi pada intinya dia untuk mengetahui lebar daripada kendaraan. Kalau ini pasti teman-teman sudah tahu semua fungsinya, ya. Kemudian yang diperiksa lagi ini ada lampu kabut atau fog lamp, digunakan ketika berkabut. Kemudian di sini ada wipernya dan ada wiper blade dan ada karet wiper, itu dicek semua. Dan kaca-kaca bagian depan harus dicek, termasuk baut-baut mounting mirrornya. Oke. Kemudian kita sekilas melihat ke bawah. Tear down dihitung dari nomor 1 yang paling panjang. Mana yang paling panjang? Bagian A. 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini namanya pitman arm yang bergerak ke depan dan ke belakang. Kemudian diteruskan dengan sambungan steering ini atau steering root. Nanti steering root ini yang akan meneruskan putaran, yaitu disebut sebagai knuckle, ya, knuckle-nya yang ini.
Dan yang ini disebut sebagai shock absorber. Ya, periksa kondisi karetnya, kebocorannya, dan perlu teman-teman ketahui ini bagian atas ada stopper. Ya, ini diperiksa juga karena kalau ini mengalami kerusakan maka bisa menyebabkan keretakan pada ringnya karena berbenturan dengan chassis. Nah, kemudian ini namanya front axle. Ya, front axle. Nah, ada groove di belakangnya yang memanjang antara kanan dan kiri, namanya pivot. Oke, nanti kita cek lagi di sana. Kita lanjut sebelah kiri lagi. Perlakuannya sama. Cek kondisi cabin sini, kaca-kacanya, dan cek kembali daerah sini. Ini adalah tangki cadangan radiator atau reservoir tank. Nah, di sini bisa ngecek apakah itu dia high atau low, ya. Nah, sama kondisinya. Kemudian kita tutup lagi. Tadi daerah sini ada beberapa yang bisa dicek. Satu, cek kebuntuan saringan udara. Bagaimana caranya bisa mengecek kondisi kebuntuan saringan udara? Maka bisa kita melihat indikator di sini. Nih. Namanya dust indicator. Ini dust indicator. Apa itu dust indicator? Untuk mengetahui kebuntuan saringan udara. Jadi gini ceritanya. Sebenarnya ini kan bentuknya kaca. Cuma mungkin sudah dicat jadi tidak kelihatan. Ini sebenarnya bentuknya bening di sini. Dan yang terlihat itu sebenarnya cuma per saja. Ketika ini buntu, turbo akan berputar, dia menyedot udara dari sini sehingga karet yang warna merah di dalamnya, tanda yang warna merah dalamnya ini yang tersembunyi di atas akan tersedot ke bawah sehingga kaca itu kalau dilihat ada muncul warna merah. Kalau bukan merah biasanya warna kuning seperti video kemarin. Nah, apakah boleh melihat di sini kebuntuan? Ini bukan tempat untuk melihat kebuntuan saringan udara. Ini disebut sebagai pack water valve yang berfungsi membuang debu ketika sudah menumpuk di dalam kondisi mesin mati, dan dia akan menampung lagi debu yang ada dalam sini ketika mesin dalam kondisi hidup. Namanya pack water valve. Nah, ini adalah saringan udara untuk menyaring debu sebelum masuk ke mesin. Ya, tapi sebelum masuk ke sini udara disaring pertama kali oleh pre-cleaner. Namanya pre-cleaner, saringan awal, ya. Kalau ada daun-daun atau partikel-partikel yang besar sebelum dia masuk ke sini, daripada menyumbat saringan udaranya, maka disaring dulu di atas. Baru ke sini, baru ke bawah, baru masuk ke turbo. Selanjutnya, di sini ada tangki bahan bakar. Apa yang dicek di tangki bahan bakar? Penutup. Sering sekali kendor, terutama dari sip 1 dan sip 2. Yang kedua, kebocoran. Yang ketiga, bautnya. Ingat bahwa di dalam sebuah tangki ini terkadang mengandung yang namanya solar, air, pasti. Kemudian ada kotoran, ya, tidak bisa itu hal-hal yang tidak bisa dihindari. Bagaimana caranya untuk mengantisipasi supaya air tidak masuk ke dalam mesin? Maka dipasanglah saringan pertama kali disebut sebagai biasanya pre-fill filter. Namun tipe pre-fill filter yang digunakan di sini adalah tipenya water separator karena dia berbentuk kaca. Ketika dia ada kandungan air di dalamnya, karena ini sudah warna hitam tidak kelihatan, maka dibuang di sini. Ini bisa dikendorkan di sini untuk dibuang isinya atau airnya. Dan sekali di sini berdiri, tolong lihat di bagian dalam. Ini bagian depan saya, bagian dalam ini transmisi, ya, atau persene. Nah, transmisi diambil tenaganya untuk memutar pompa hidrolik disebut sebagai PTO. Inilah PTO-nya yang keluar, ngambil putaran dari transmisi. Untuk mutar apa? Untuk mutar pompa hidrolik. Nah, kita akan lihat masuk ke sana. Nah, untuk sistem hidroliknya dimulai dari tangki hidrolik yang menyediakan atau menampung polihidrolik di dalam tangki. Kemudian dipompa oleh deep pump, ya, atau hidrolik pump. Siapa yang putar hidrolik pump ini? Yaitu putaran yang dihasilkan oleh PTO dari depan. Ya, jadi PTO itu diambil putarannya dari
Nah, makanya kalau mau mengaktifkan PTO, injak kopling, baru pencet tombolnya. Karena kenapa? Harus dinetralkan dulu posisinya. Nah, apa yang perlu dicek di sini? Kebocoran. Kebocoran semua, kebocoran oli hidrolik, baut-bautnya, terutama yang ini, draft shaft-nya. Ini draft shaft-nya PTO. Ini dalam lagi lepas nih. Dari jauh saya sudah lihat ya tadi ya. Nah, nih. Jadi dia tidak stabil. Nanti istirahat nanti berikan masukan saja. Saya lepas kita ke Makassar dan perbaiki kita. Nah, kemudian yang kedua, periksa kondisi bautnya, ya, baut draft shaft-nya untuk PTO. Nah, kemudian untuk penerus tenaganya dari transmisi di depan, kemudian dia melewati yang namanya parking brake. Nah, ini parking brake-nya. Jadi truk itu rata-rata parking brake-nya di bawah sini. Ya. Kemudian dia melewati propeller shaft, ya. Propeller shaft-nya dia melewati speeder. Kemudian ada di sini spline-nya, ya. Kemudian di belakang sini ada namanya apa? Diferensial. Nah, ini diferensial, gardan, ya. Ini namanya diferensial atau gardan. Ya, jadi pastikan tidak terjadi kebocoran, baut-bautnya dicek. Nah, kita lanjut lagi. Ini di hidrolik, saat lever dam kamu tarik, maka inilah yang bekerja. Ini akan terdorong ke bawah saat kau tarik di atas, sehingga oli yang sudah dipompa dari tangki akan mengalir menuju ke silinder, sehingga silindernya akan terangkat. Jadi ini adalah kontrol valve-nya gabung sama pompa. Jadi valve-nya ini yang mengatur membuka kapan dia naik dan kapan dia tuh. Tapi ingat, saat naik saja yang perlu dibantu dengan pompa. Makanya saat naik saja waktu yang tepat untuk menyalakan PT. Kalau turun kan tidak perlu toh. Nah, oke. Aman berarti di sini. Kita pindah ke bagian belakang. Nah, untuk urutan rodanya sudah tadi, ban nomor 1 adalah sebelah kiri, nomor 2 sebelah kanan, ini ban nomor 3 dan ini ban nomor 4. Oke, kondisinya bagus semua. Dan ini ada peleknya dan ada asnya atau hubnya atau bearing rodanya, semuanya di sini. Ada bautnya patah satu dan ini L. Ya, ini L tulisannya, berarti kalau mengencangi ke sana, ke kiri, mengendori ke kanan. Bagaimana kondisi kausannya? Wheel indikatornya sudah tidak kelihatan dan bannya juga sudah mengalami kausan. Nah, kemudian perlakuannya sama. Apakah dia menggunakan rim? Tidak ya, langsung pelek. Kemudian periksa lead springnya atau pair down-nya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Kemudian ini adalah U-ball atau baut U sebagai baut pengikat. Ini dudukannya pair, itulah disebut sebagai trunnion. Oke ya, trunnion. Dan pemegang axle-nya antara axle depan dan axle belakang untuk bagian belakang unit ini dipegang dengan menggunakan bar depan dan belakang disebut sebagai torque root. Nih, torque root depan dan torque root belakang. Oke ya, torque root. Lanjut. Kemudian kita masuk ke sini. Nah, apa yang bisa dicek di sini? Nanti gardannya ya, diferensialnya, karet torque root sudah mulai haus ya, karet torque root. Dan sistem remnya menggunakan apa ini? Dia menggunakan pipa di sini, berarti isinya apa? Minyak rem. Berarti ada minyak remnya dan pasti ada menggunakan udara juga. Nanti kita lihat di bagian sistem udara apakah dia menggunakan air over hidrolik ataupun udara. Tapi karena di sini menggunakan pipa minyak rem, berarti dia menggunakan air over hidrolik atau semi hidrolik. Kamu bisa cek juga kampas remnya, nih. Ini kampas remnya, ini tromolnya. Kampas ya. Nanti kampas ini akan terdorong oleh piston yang ada dalam sini.
Ini adalah tokrut bagian atas. Jadi untuk bagian belakang 3 tokrutnya, 1 kanan, 1 kiri, dan 1 bagian atas. Oke, kita pindah ke sebelah kanan. Ini namanya apa nih? Yang besar? Ya, pesel. Ya, pesel. Pesel, bak. Ada orang yang sebutnya bak juga. Ya, ada juga orang sebutnya. Hah? Sebenarnya bukan dam. Karena dam itu bahasa disingkat dari dumping. Dumping itu adalah buang ke belakang itu ya. Jadi dumping itu bahasanya dam. Ya. Jadi mungkin kita sepakat dengan menggunakan pesel. Kebanyakan orang pesel ya. Pesel. Kalau bak ya banyak bak mandi banyak ya. Oke, saya rasa di sini perlakuannya sama semua. Ya, ini sebenarnya ini baut. Ini kalau begini bukan baut namanya ya, tapi stud. Baut tanam yang bilangnya orang. Karena sudah tertanam duluan nih. Yang kita pasang apa? Apakah baut atau mur? Harusnya mur toh. Nah, gitu. Cuma ya enggak apa-apa. Menyesuaikan saja. Selanjutnya kita lihat pada bagian sini kanan. Di sana salah. Ini ada mufflernya atau exhaust pipe-nya, dan di bagian atau silinsernya. Nah, banyak nih toh. Ada 3 istilah saya kasihkan. Masih ingat exhaust brake? Exhaust brake itu adalah rem yang digunakan untuk mengurangi kecepatan dengan cara menutup saluran pembuangan komponen ini. Nih. Ketika kamu mainkan exhaust brake di atas, maka kamu lagi menutup jalurnya yang pembuangan yang menuju keluar. Oke? Benar? Gitu. Jadi ada yang membuka-buka begini, kayak karburator lah. Kalau pernah lihat karburator kan ada penutup-penutupnya kan? Itu sama di dalam sini. Nah, kontrolnya dari atas. Nah, kemudian di sini ada akinya. Apa yang dicek di aki? Ya, pertama gemboknya. Siapa tahu ada yang sudah gergaji. Ya. Yang kedua, karena sekarang banyak yang sering curi-curi aki kan. Yang kedua, terminalnya, kabelnya ada yang kendor apa tidak. Terminal itu kepalanya ya. Kepalanya itu. Kabel-kabelnya ya dicek semua. Kemudian air akinya, cuma kalau begini harus bisa sebenarnya dilihat dari samping sini. Ada high, ada low, ada garisnya sini. Tapi agak sulit, mendingan kamu buka saja airnya, kamu cek langsung masuk ke dalam. Yang terakhir di sini kita masuk ada yang namanya air system. Ya. Mekanik juga wajib tahu di sini. Jadi ini semua tangki udara 1, 2, 3. Tangki udara yang menampung udara yang dihasilkan dari pompa. Siapa yang memompa udara masuk ke sini dari kompresor? Kompresornya di sana. Nanti kita angkat ini kabinnya. Nah, saat mesin hidup, kompresor bekerja, maka udara akan masuk ke sini. Begitu sampai di sini ditampung kurang lebih sekitar 8 sampai 10 kilo saja. Nggak boleh lebih. Kalau lebih pecah semua nih. Pecah semua nih selang-selangnya. Apalagi selang-selang yang bentuknya yang karet-karet itu kan, ada kan? Yang plastik-plastik. Kalau ini kan lumayan nih, kuat. Ya. Nah, selama di dalam tangki ini, maka kebutuhannya dipakai ada yang masuk ke pedalnya rem, ada yang masuk standby di sini namanya apa? Relay valve atau relay udara. Nah, operator tolong dicek ini. Ini jangan sampai kendor karena ini pipa jalurnya dari pedal remmu. Nanti akan ada angin masuk ke sini jika pedal rem kamu tekan. Selama tidak ada di sini, tidak bakalan ada di sini. Jadi kalau saya kendori bocor tidak? Tidak. Saat ini enggak. Ini sekarang nih, ada anginnya apa tidak? Saya akan coba ya. Ini ada anginnya nih. Sudah dibuang tidak? Nah, ini jangan lupa juga dibuang sini ya. Nah, tuh. Ini cara yang harus dilakukan untuk membuang airnya. Kenapa tidak boleh ada air dalam tangki? Kalau ada air dalam tangki bersirkulasi, ya karatan semua nanti. Jadi tidak boleh. Harus dibuang terus. Nah, kemudian saat pedal rem diinjak, udara akan masuk ke relay bagian atas. Jalur yang dari pipa sini, yang dari tangki akan masuk ke sini, standby tadi.
menghubungkan, jika ada tekanan dari atas, jalur yang ada di sini dihubungkan menuju ke, namanya apa ini? Master. Karena kalau full air system namanya chamber. Kalau yang kita sebutnya master atau booster. Isinya di dalam ini yaitu tekanan udara dari sini tadi akan mengkompres ke kiri, dan pada ujung master ini dialiri minyak rem dari sini. Inilah tangki minyak rem, high low check minyak remnya di sini. Kalau minyak rem sudah ada di depannya, didorong dengan menggunakan master udara dari sini, maka minyak rem yang ada di sini akan menuju ke roda kiri dan kanan. Setengahnya menggunakan udara, setengahnya menggunakan minyak. Dalam bahasa Inggrisnya air over hydraulic. Singkatannya AOH. Bahasa kampungnya semi hidrolik. Nah, gitu cara. Ada berapa masternya? 1, 2. Ada berapa relainya? 2 juga. 1, 2. Tapi tangki minyak rem cuma 1. Kalau ada minyak rem kau temukan di sini di dekatnya tangki, berarti itulah sistem remnya menggunakan semi hidrolik. Tapi kalau ini bentuknya master begini, menggantung di depan, menggantung di dalam, maka itu adalah sistem udara full. Oke, ingat ini ya. Termasuk segmen Sani itu full udara. Tidak ada pakai minyak rem. Aman? Lanjut. Nah, selanjutnya ini adalah pompa power steering. Untuk meringankan putaran daripada ngambilnya dari tangki. Ini tangki power steeringnya di sini di atas. Ya, dipompa ini. Jadi ini engine, kopling, transmisi. Begitu urutannya. Aman ya? Dan selanjutnya bagaimana cara memeriksa oli mesin? Kalau ada lap-lap dulu. Majun. Nah, kemudian ini dipstiknya ditarik dulu. Ya. Oke, ada tisu, oke. Ini dilap. Baru kita masukkan kembali. Nah, gini ya. Tapi caranya pegang begini ya. Nah, nggak boleh begini. Nah, ini kan sekarang di atasnya low toh. Bagus apa tidak? Masih bagus. Masih bagus selama dia berada di sini sampai di sini, tengah-tengahnya berarti bagus. Kalau dia di sini ke bawah berarti tidak bagus. Lapor ke, ya. Ini tak ditambah. Kalau ini masih bagus, apalagi sudah hidup nih toh. Nah, berarti dia memang kalau sudah hidup nih. Tapi ingat, pertimbangkan juga datarannya sini. Rata atau bagaimana? Dipastikan rata. Makanya tadi istirahat tadi sudah posisikan di tempat yang rata supaya pengecekannya bagus. Oke, bisa diangkat sih saya. Oke. Nanti video berikut. Jadi untuk jalurnya udara tadi dimulai dari pressing head dengan saringan udara. Dari saringan udara nanti disedot ke sini, masuk ke turbo. Dari turbo dia dikirim lari ke depan. Apa yang ada di depan sana? Ayo ingat. Radiator ini. Kondensor. Pakai AC kemarin. Intercooler. Nah, setelah didinginkan di depan radiator, akan masuk lagi kembali di mesin. Jadi mau putar-putar. Nah, tujuannya apa didinginkan di depan? Supaya terjadi kepadatan udara. Ya, karena ini sudah dipompa begitu tinggi tekanannya supaya tenaga yang mau dihasilkan lebih besar. Tapi percuma kalau udara itu dalam kondisi panas, tidak dingin, tidak bakalan padat. Makanya pergi didinginkan di depan radiator. Tapi tidak semua begitu. Ada mesin diesel tidak pernah pakai turbo. Tidak pakai turbo, ya loh. Ada mesin diesel tapi dia cuma pakai turbo tapi tidak pakai intercooler. Yang ketiga, ada mesin diesel pakai turbo pakai intercooler. Jauh tenaganya lebih besar. Busok 6 roda itu tidak pakai turbo tapi tidak pakai intercooler. Yang 10 roda ini pakai dia di depan. Nah, itu nih radiatornya. Ada tutupnya nih. Ya, ini. Nah, ini tutupnya radiator. Nah, ini kipasnya pambel. Itu dicek, ditekan-tekan saja, ya. Kemudian cek pipa bahan bakarnya sini. Ini pipa bahan bakar. Injektor nomor 1, nomor 2, nomor 3.
dan seterusnya. Nah, mana FIP-nya? Ini FIP-nya, injection pump-nya. Ya, ada priming pump-nya, ada pit pump-nya di dalam. Itu dicek kebocorannya. Mana kompresor? Kompresor udara mana? Nih, sini kali ya. Nih. Oh, lihat di sana tuh, nih kompresor udah. Ya. Dari sini juga ngambil udara, numpang sini. Kalau tekanan udaranya kurang, itu di setel di sini, mekanik. Mana mekanik? Sini kau lihat. Mekanik. Ini namanya air governor. Caranya nyetel, kalau kamu kendori, tekanannya naik. Kalau dia kamu kencangi, tekanannya akan turun. Kalau turun bagaimana, Pak? Ya, baru dikasih hidup sebentar bunyi. Gitu. Nah, jangan dikasih tinggi, terlalu tinggi juga tidak bagus, 8 kilo saja. Karena pecah-pecah nanti selangnya kalau terlalu berlebihan, toh. Apa ini tadi? Oke, reverse steering. Untuk di bagian monitor panel, teman-teman harus juga pahami di samping kiri di sini ada yang disebut sebagai speedometer. Satuannya kilometer per hours. Ya. Kemudian ini fungsinya untuk mengetahui kecepatan unit kendaraan. Dan di sini ada kilometernya atau jarak yang ditempuh disebut sebagai odometer. Ya, odometer. Nah, selanjutnya ini tidak dilengkapi dengan trip ya. Biasanya kalau trip ada lagi angka di dalamnya. Oke. Kemudian di samping kanannya sini, samping kanannya ada yang disebut sebagai tachometer. Tachometer ini digunakan untuk membaca putaran mesin. Satuannya RPM. Ada warna hijau adalah rank untuk memasukkan persediaan gigi 1 atau ke gigi 2 ya, dan seterusnya. Dan warna merah ini menandakan bahwa mengalami overrunning, kelebihan putaran mesin. Untuk indikator sebelah kanan sini, di sini ada tangki bahan bakar atau fuel gauge untuk membaca kondisi daripada jumlah bahan bakar. Ya, kemudian ada E dan ada F, dan selanjutnya ada coolant temperature atau suhu air radiator. Ya, ini ada cool dan ada hot. Harus di tengah-tengahnya. Dan untuk bagian bawah di sini ada indikator tekanan udara. Nah, sekarang ini tekanannya menunjukkan 6 kilo. Kalau dia ke kiri merah berarti dia kurang, kalau merah ke kanan berarti dia kelebihan. Nah. Dan satu lagi ada tombol di sini sebelah kiri. Tombol apa namanya ini? Tombol diferensial. Mana PT yang kemarin? Sebelum konekkan bagaimana ini? Hah? Diferensial locknya mana? Ini apa nih? Double gardan tak balik. Ini double gardan. Ini PTO. Tak balik. Biasanya aslinya dia di sini. Ya, boleh di sini dua-dua tapi tidak masalah. Ini kalau pakai begini tidak masalah. Ini terkadang di sini, di sini bahkan. Yang dipasang-pasang itu, tapi biasanya 6x4-nya di sini. Sini sebelahnya semua tempatnya nih. Cuma dimodifikasi dikasih pindah di sini. Ya. Ini aman karena yang jasa 2 aja lah. Double gardan inter axle, ingat ya, bukan inter wheel ya. Inter axle dan apa? Untuk PTO. Oke. Ada lagi? Ini ketekannya kalau ke atas apa? Hah? High atau low? Low. High ke atas. Low ke bawah. Lupa nih. Oke. Aman Mito?